Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dalam PD online malam hari ini. Saya mau minta tolong sebelum kita awali pertemuan ini, yuk buka kameranya yuk. Opung Siagian, Shalom Opung. Siapa ini? Ibu Irma Husen, Shalom. Siapa lagi nih? Ada Pak Yudi Stira, Henry Saputro, lalu Pak Dedi Susanto, Shalom Pak. Ada Pak Mada, Shalom. Ini saya nggak tahu ini CTGK, cantik. Oh oke, ada yang D, ini siapa D? Ya Shalom. Dan juga kami mengucapkan selamat malam dan shalom bagi Bapak Ibu, teman-teman saudara terkasih yang bergabung lewat YouTube ya. Kita bersatu berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terutama kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Nandi Julianto yang selalu setia mengupload persekutuan doa online kita ini di YouTube. Shalom ya Pak Nandi, sehat selalu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak dan Ibu. Meskipun kami tahu karena melalui permohonan, melalui WA dan email, kami tahu ada beberapa saudara kita yang lagi sakit. Tapi mari Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada ya, kita mau bersatu di dalam kasih Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya, kita persiapkan hati kita. Kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau mau hadir di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus berdaulat penuh atas tempat di mana kami berada. Bahkan atas tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk melakukan apa yang terbaik menurut Engkau kepada kami masing-masing. Karena kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami menemukan jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami mendapatkan anugerah kesembuhan dari sakit penyakit kami. Kami juga mendapatkan kekuatan yang baru yang Engkau berikan, sehingga kami menjadi kuat dalam menjalani hari-hari kami selama kami berjarah di dunia ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Kau telah menghadirkan anak-Mu malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pengurapan-Mu turun atasnya Tuhan, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran yang daripada Allah saja. Tuhan Yesus yang baik, biarlah bersama para malaikat di sorga dan para kudus, kami boleh menyanjung dan meninggikan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau yang menguduskan dan melayakkan setiap kami untuk boleh terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Karena itu biarkan kami terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Mengalami cinta-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami satukan hati kami untuk memuji memuliakan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau katakan aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena keadilan-Mu Tuhan yang selalu Engkau berikan dan nyatakan bagi kami. Mari kita naikkan pujian ini, katakan aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Panggil dia ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapa, kami mau terus bersyukur kepadamu karena Engkau dengan keadilan-Mu, Kau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang berkata tidak selama-lamanya orang benar itu Engkau biarkan goyah. Terima kasih Tuhan atas setiap pergumulan di dalam hidup kami yang mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan karena kemuliaan-Mu, karena keagungan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus bersyukur, kami mau terus bermazmur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur baginya. Bagi nama Tuhan yang maha tinggi, panggil namanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Namamu Tuhan kami, dimuliakan, diagungkan, diagungkan atas seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, diagungkan, diagungkan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, diagungkan atas seluruh bumi. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kehadiran
itu kami mau terus bersorak-sorai. Terima kasih Yesus, aku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah di sepanjang hidup kami Tuhan, kami terus bersyukur, kami terus bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Karena Engkau begitu setia dan Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menyatakan keadilan-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, Kau mau hadir dalam hidup kami. Kau nyatakan kasih setia-Mu, Yesusku, kekasih hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesusku. Kau yang begitu mulia dan agung Tuhan, meninggalkan semuanya itu demi kami. Apalagi yang harus kami ragukan akan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami selama ini kami sering jatuh bangun Tuhan Yesus. Kami sering meragukan Engkau, sungguhkah Engkau hadir dalam hidup kami. Tapi biar malam hari ini Tuhan Yesus yang baik, kami mau terus bersyukur kepadamu. Karena itu Bapa, dengarkanlah setiap umat-Mu yang menaikkan doa-doa syukur mereka kehadirat-Mu Tuhan. Tanda mereka sangat bersuka cita atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Silakan Bapak Ibu boleh meng-unmute speakernya, menaikkan doa syukurnya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesehatan yang Kau berikan kepada keluarga saya. Begitu juga kami yang ada di grup PDKK Elsa di malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Engkau yang mendengar, Engkau yang melihat setiap ucapan syukur yang kami naikkan. Biarlah hati kami terus boleh bersyukur, mulut kami mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami boleh menyadari bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi masalah saat ini,
yang dialami oleh Bapak Ibu dan kami semua juga punya masalah masing-masing. Tapi kita mau katakan bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin ya. Yang jawab saya sendiri, yang nanya saya sendiri ya. Bapak Ibu tolong satu orang di unmute speakernya. Amin. 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 Ya. Meskipun kelihatannya Omikron, Papikron, entah apalah namanya itu ya. Di sekitar kita bikin hati kita jadi deg-deg ser ya. Jantungan ya bagus juga kalau kita jantungan itu artinya kita punya jantung. Benar? Kalau kita nggak punya jantung kita nggak bisa jantungan. Tapi Bapak Ibu biarlah jantung kita dikuasai oleh darah Yesus. Dan semua keadaan karena si Omikron ini yang membuat keuangan terganggu, kesehatan terganggu, iman juga goyang, segala macam itu ya. Berkumpul menjadi satu. Kita tidak terpengaruh. Amin. Karena apa? Karena Yesus kita telah berkata, jangan takut anakku, tenang, ini ada aku. Nah jadi saya juga kemarin ketakutan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, sudahlah, saya jalani hidup saya bersama Tuhan. Ya, kalau memang sudah harus lewat itu mati ya matilah. Ya, yang penting kita mati di dalam Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, buktinya kemarin Delta banyak yang meninggal kan, ada beberapa teman kita juga. Puji Tuhan kita lewatin sampai hari ini. Dan kita beriman lagi, kita tidak mati lewat Omikron ini, nanti kita lewat lagi. Habis Omikron keluar lagi Papikron, iya kan? Nah jadi sudahlah, kita mendingan bergantung pasrah aja pada penyelenggaraan ilahi. Kita tahu karena Tuhan sumber kekuatan kita. Ya, karena ketakutan itu bukan daripada Allah. Ya, jadi kita tidak boleh takut. Was-was, khawatir sebagai manusia pasti dialami. Tapi kita mau tinggalkan itu karena apa? Karena kita memiliki Yesus yang setia. Sang Immanuel yang selalu hadir dalam hidup kita. Yang membuat kita bisa tetap teguh berdiri. Menatap dan fokus pada Dia. Meskipun sekarang gara-gara si Omikron ini uang kita terganggu. Jangan takut Bapak Ibu, Tuhan pelihara ya, Tuhan pelihara. Kemarin Delta kita juga di PPKM dan lockdown segala macam. Tapi buktinya kita bisa makan, malah kita bertambah gemuk ya kan. Nah sekarang kita beriman, lebih beriman lagi. Tuhan aku mau katakan meskipun musuhku 10.000 di kiriku rebah, berlaksa di kananku, aku gak peduli. Karena apa? Aku menatap kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oke, mari goyangkan badannya dulu ya. Kita katakan meskipun musuh di depanku, ku tahu kau bersamaku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, ya, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti
Amin. Nah, beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Mana? Yuhu. Kameranya dibuka dong, kameranya dibuka biar saya lihat nih, tepuk tangan enggak? Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Nih saya kasih waktu bagi yang mau kesaksian, silakan. Opung Siagian kesaksian lah dulu Opung. Rindu kali aku mendengar kesaksian Opung itu jadi berkat lah buat kami. Silakanlah Opung. Pasti ada. Tak kau dengar suara Opung ini masih di unmute. Belum di unmute, masih mute. Sorry. Macam mana Opung? Ya, tunggu. Udah. Udah ya Bu ya? Udah suaranya? Udah. Oh belum. Suaranya sudah. Belum, suaranya Bu. sudah Opung, sudah. Silakan Opung. Salam bagi kita yang ada di grup PDKK Elsa. Memang sungguh luar biasa kita yang memuji Tuhan ini. Saya di pandemi ini memang banyak kesulitan. Tetapi saya berdoa gimana ini Tuhan supaya begini gitu. Ya maklumlah ya kan Bu. Saudara-saudaraku sekalian yang kerja anak pas bulan yang pertama itu bulan 4 ya, terus terganggu kerja, udah itu kita diteguh dia apalah mobil kita ya, kita angguhkan ya 6 bulan nggak sanggup lagi bayar, jadi udah gitu bulan 6 lagi pandemi kedua ya Bu ya. Gimana ini Tuhan, dari mana ya Tuhan bayar ini? Udah gini repot banget gitu ya. Jadi puji Tuhan ya ada berkat itu diberi Tuhan. Apa umpamanya dari arisan kita keluar gitu Tuhanlah yang mengeluarkan arisanku biar bisa aku bayar mobil gitu. Ya puji Tuhan berapa kali gitu. Ada dikit-dikit arisan kita dikeluarkan Tuhan. Jadi sungguh luar biasa yang memuji Tuhan itu. Jadi kalau saya itu sejak masuk ke Katolik Bu, banyak yang berkat saya terima. Walaupun kita kesusahan, berkat itu ditolong Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan itu. Jadi saya memang masuk Katolik ya tahun 85, Bu. Jadi terima kasihlah kepada Tuhan. Saya pun di PPDK Elsa ini, saya berterima kasih banyak undangan Pak Paulus selama ini rajin banget tiap minggu gitu. Terima kasih kepada saudaraku semua yang ada di PDKK Elsa ini. Kita jangan lupa memuji Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Terima kasih, gitulah ya. Oke. Opung Siagian, luar biasa kesaksiannya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa kesaksian Opung ini mewakili semua perasaan yang mungkin juga hadir malam hari ini. Baik di Zoom maupun di YouTube. Bahkan kebanyakan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang di luar sana yang mungkin malam ini belum bisa bergabung mengalami hal yang Opung alami. Mobilnya ditarik lah, bingung mau apa lagi, mau begini. Tapi seperti tema malam hari ini, Dancing in the Rain. Haleluya. Ya. Kalau saya bilang ini adalah kekuatan yang Tuhan kasih. Di saat kita tidak mampu, kita menari seperti rusa yang kakinya diberi Tuhan kekuatan melangkah menaiki bukit. Demikianlah Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada setiap kita. Di masa-masa sulit, justru kuasa Tuhan semakin sempurna. Amin. Saya sangat-sangat berterima kasih untuk kesaksian Opung Siagian. Dan kami mau malam hari ini memohon karunia Roh Kudus untuk terus memberi kekuatan kepada setiap kita yang hadir. Dalam penyembahan ini kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia.
Yesus yang adalah Sang Raja itu, yang bertahta dan berkuasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Jangan takut ya Opung, percaya ada Tuhan Yesus, Rohnya ada bersama Opung. Dan kalau Opung membutuhkan kekuatan melalui doa atau apapun, Opung bisa langsung menghubungi PDKK Elsa Cikarang. Kami selalu ada untuk saudara-saudara terkasih, amin. Bukan hanya yang di Zoom, yang di YouTube juga silahkan menghubungi hotline ataupun nomor telepon, email, WA dari komunitas PDKK Elsa ini. Kami selalu ada untuk mendukung saudara sekalian supaya kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Ibarat api, kalau cuma dari satu tungku, apinya tidak terlalu panas, terangnya tidak terlalu maksimal. Tapi bila kayu-kayu ini berkumpul menjadi satu seperti batu, seperti kayu api unggun, kita mendapat kekuatan bersama-sama, apinya menjadi besar. Ya, jadi kita saling menguatkan dan meneguhkan. Karena itu saudara-saudaraku terkasih, mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Hurasakarapana mahira sakarapapapa. Yibana ya rama horase ya horasikialana ya rama sikialana ya lamase. Katakan dimuliakan, ditinggikan Engkau Yesus, Rajamu. Dimuliakanlah Kau Tuhan.
kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, sikialalaya mama sikialalaya. Horasakara papa 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 papa. Saat ini terima kekuatan yang baru daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, tubuh, jiwa dan rohmu yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Gimana ya Rama Sikia la 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 la. Merasa kerap apa 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 apa. Gimana ya Rama se. Hira sakara papa sakara panaya Rama hira papa 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 papa. Hira ya Rama se. Biarlah api Roh Kudus memenuhi setiap kita yang hadir dalam PD malam hari ini. Memberikan kekuatan yang baru, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan semangat yang baru di dalam hidup kita masing-masing. Hira sakara papa sakara papa. Biar setiap kita mengalami pertemuan pribadi malam hari ini dengan Dia. Allah sumber kekuatan kita. Hura sakara papa 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 papa. Gimana ya Rama sikiala naya lama bo. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Api yang Kau kirimkan kepada kami, api Roh-Mu yang kudus, membakar semangat kami Tuhan, untuk boleh terus ada dalam hadirat-Mu. Kami meminta biarlah urapan-Mu terus Kau tambah-tambahkan kepada putri-Mu Ibu Irma yang akan menyampaikan kepada firman-Mu malam hari ini. Buka mata hati telinga kami Tuhan Yesus untuk mendengar firman yang Kau taburkan. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah, bahkan berakar teguh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersilakan Allah Roh Kudus mengambil alih seluruh keadaan ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Silakan Ibu Irma. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, sebelum saya mulai izinkan saya share screen. Perkenalkan, nama saya Irma Husan. Di sini saya tulis MM Irma Husan. Nama saya adalah Maria Margaret Irma Husan. Saya untuk keseharian saya di sini sehari-hari saya dipercaya Tuhan untuk terus belajar melalui forum komunikasi pengajar evangelisasi. Jadi saya tergabung dalam pengajar di Sep Shekinah. Selain itu juga saya berasal dari komunitas Gloria yang tempatnya juga di Shekinah kalau offline. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada saat Pak Paulus yang bertanya kepada saya, tema besar kita adalah apa tema besarnya Pak? Indah bersamamu ya, indah bersamamu Tuhan, kayaknya ya. Nah, tetapi pada saat berpikir dan merenung untuk subtemanya, tiba-tiba Tuhan itu memberi insight untuk
Dancing in the Rain. Pada saat itu saya bilang, oke, Dancing in the Rain. Ada satu rema yang muncul di hati itu Habakuk 3 ayat 17-19. Nah, pada saat itu saya selesai menginfokan kepada Pak Paulus, mulailah saya bergumul. Saya bergumul, Tuhan, saya mau ngomong apa ini tentang Habakuk. Mulailah saya mencari tahu tentang Habakuk. Saya suka membaca Habakuk ini. Saya suka membaca, tetapi sebelumnya saya tidak pernah mengerti. Kok bisa Habakuk tiba-tiba masuk dengan permohonan, dengan keluhan-keluhan seperti itu? Apa yang melatar belakangi ini? Nah, mulailah saya mencari. Izinkan saya untuk sebelum memulai, saya ingin menampilkan nih. Pada saat teman-teman, Bapak, Ibu sekalian melihat ini, pada saat melihat gambaran yang ada di sebelah kiri maupun sebelah kanan, kedua gambar ini adalah tiga orang yang menari di saat hujan. Saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang besar itu sudah mau 17 tahun, yang kecil baru berusia 3 tahun. Nah, pada saat hujan, anak saya yang besar, pada saat dia masih kecil, itu dia sangat suka dengan hujan. Dan dia seperti anak kecil ini, yang kalau ada hujan, semakin deras hujannya, semakin lebat hujannya, semakin berangin, semakin dia suka. Semakin dia mau berlari-lari untuk mengejar air itu. Saya sebagai ibu khawatir. Nanti masuk angin, nanti sakit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya, kalau anak ini dipersenjatai oleh orang tuanya dengan sebuah payung, saya mempersenjatai anak saya dengan raincoat untuk dia tetap menikmati, walaupun dia akhirnya tidak terlalu menikmati karena sekujur tubuhnya tertutupi oleh raincoat itu. Nah, begitupun di sebelah sini, sebelah gambar wanita ini. Gambar wanita ini adalah gambar seorang wanita yang bersukacita dan menari-nari di dalam badai. Ada satu pesan yang dapat kita tangkap dari gambar ini, yaitu kegembiraan. Ada gembira, ada sukacita yang luar biasa dalam kondisi ini. Tidak ada sedikit pun perasaan takut, perasaan nanti sakit, atau nanti basah. Tidak ada perasaan seperti itu. Mereka sangat bersukacita. Nah, ini yang saya ingin ajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau saya boleh, sebelum saya mulai lebih jauh lagi, bolehkah teman-teman, saya tidak tahu, saya berbicara dengan audiens yang kira-kira usianya seperti apa. Jangan sampai nanti saya berbicara terus, wah ternyata orang yang sangat senior dari saya. Gitu. Mungkin boleh diaktifkan videonya supaya mari kita saling memberkati dengan mengaktifkan video kita. Supaya saya juga mengenal Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, ada satu pesan yang terlukis melalui ini. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk mari kita mengalami dancing in the rain. Kita mengalami hal seperti orang-orang yang ada di gambar ini rasakan. Tidak ada takut, hanya ada sukacita. Apapun yang terjadi, mungkin di belakang sana ada air bah yang akan datang. Mereka bersukacita. Itu yang ingin saya ajak untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat siapa tuh Habakuk. Habakuk ini adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Dia bukan nabi besar, dia hanya nabi kecil. Nah, Habakuk ini kalau kita lihat pada saat saya membaca ada satu perkataannya di Habakuk 1 ayat 1.
Di situ dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa Nabi Habakuk ini adalah nabi yang sangat akrab dengan bait Allah. Dia sangat akrab dengan Allah. Dia memiliki relasi yang luar biasa dengan Allah. Kita bisa lihat dari penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kisah Nabi Habakuk ini melukiskan betapa intimnya relasi Habakuk dengan Allah. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita masuk membahas bagaimana supaya kita bisa dancing in the rain, izinkan saya untuk menceritakan secara singkat tentang isi kitab Nabi Habakuk ini. Nah, diceritakan bahwa Nabi Habakuk menerima suatu penglihatan akan bangsa Yehuda. Habakuk pada saat itu dia terbeban dengan kondisi bangsa Yehuda yang murtad. Kondisi yang terjadi adalah bangsa Yehuda pada saat itu mereka murtad. Mereka mulai meninggalkan Allah. Mereka mulai mengandalkan dirinya sendiri. Mereka begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan dan semuanya seperti biasa saja. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang sama sekali di hati mereka. Mereka mulai begitu banyak melakukan penyembahan berhala dalam bentuk apapun juga. Mungkin penyembahan berhala kalau untuk kita yang zaman modern ini sudah bukan lagi ke gunung-gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Bukan lagi pergi ke satu tempat untuk mempersembahkan sesuatu, tetapi ya mungkin yang menjadi berhala kita apa yang ada di samping kita saat ini. Yang ada di samping saya ini handphone. Mungkin saja yang menjadi berhala kita adalah gadget. Ada Santo gadget, ada Santo film Korea, apa nama aktornya. Nah, sekarang begitu banyak berhala-berhala modern yang bisa kita temui. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Dia terbeban oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Jadi kita bisa melihat bahwa pada saat itu Nabi Habakuk ini sedang berdoa syafaat. Dia berada dalam hadirat Tuhan yang begitu besar dan dia berdoa syafaat. Pada saat dia berdoa syafaat, dia mendapatkan jawaban secara langsung dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Allah pada saat dia bertanya, Tuhan, begitu banyak ketidaksetiaan. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan tidak menghibur dia. Tetapi Tuhan berkata bahwa Allah, Tuhan, akan menghukum Yehuda itu melalui orang Kasdim. Siapa orang Kasdim itu? Bangsa Babilonia, Babel. Allah berkata bahwa dia akan menghukum Yehuda melalui orang Kasdim. Ada di ayat 5. Dan dengan keperkasaan, dengan ketangkasan yang tiada bandingnya, bangsa Kasdim dengan sombong akan melibas semua musuh mereka, termasuk bangsa Yehuda. Itu yang menjadi jawaban Allah untuk Habakuk. Pada saat saya membaca ini, saya merenungkan, Tuhan, kalau saya pribadi saat berdoa syafaat, terus Tuhan kasih penglihatan seperti itu, kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan penglihatan yang lebih mengerikan lagi. Mungkin dalam hati saya bisa berpikir, ini dari Tuhan nggak ya? Nah, sorry. Oke, ada suara yang bocor ya. Oke. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya, pada saat Allah menjawab Habakuk seperti itu, Habakuk itu kembali bertanya kepada Allah, Tuhan, di mana keadilan-Mu Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan bangsa yang lebih jahat daripada Yehuda, bahkan bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk menghukum bangsa Yehuda? Kok bisa seperti itu, Tuhan? Nah,
pada saat itu Allah kembali menjawab pertanyaan Habakuk. Jadi Habakuk bertanya 2 pertanyaan kepada Allah dan Allah menjawab Habakuk dengan 2 jawaban. Jadi semua pertanyaan Habakuk itu dijawab dan Allah menjawab dan meyakinkan sang nabi yang pada saat itu bertanya, Tuhan, di mana keadilanmu? Masa sih kau menghukum dengan memakai orang yang tidak mengenal engkau? Orang yang tidak percaya akan engkau. Seperti itu. Tetapi Allah meyakinkan Habakuk bahwa jangan salah, akan ada pembalasan bagi orang Babel juga. Bahkan Allah berkata ada 5 kutuk yang Allah ucapkan pada saat itu untuk orang Babel. Kita bisa baca di Habakuk 2 ayat 1 sampai 20. Ada 5 poin. Yang pertama, semua kejahatan bangsa Kasdim itu akan dibalas setimpal. Bangsa Kasdim, bangsa Babel itu juga akan diduduki oleh bangsa lain. Akan tiba waktunya itu akan berakhir. Kemudian, penghukuman akan terjadi kepada mereka yang menjadikan harta sebagai sumber rasa aman mereka. Ada beberapa orang dari bangsa-bangsa Yehuda, bahkan bangsa Babel pun merasa bahwa harta itu adalah sumber rasa aman mereka. Makanya mereka mau membangun menara yang begitu tinggi. Dan penghukuman itu akan terjadi kepada mereka. Itu kata Allah yang kedua. Nah, poin ketiga, Allah mengutuk kekerasan berdarah yang dilakukan Kasdim. Allah mengutuk setiap kekerasan yang Kasdim lakukan, bangsa Babel lakukan terhadap bangsa pilihannya nanti. Ini belum terjadi. Ini semua masih dalam penglihatan. Dan yang keempat, Allah mengutuk tindakan mempermalukan bangsa lain dan pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Kasdim. Dan poin yang kelima, Allah mengutuk orang Kasdim karena mereka menyembah berhala. Dan menyembah berhala itu hakikatnya mati. Itu 5 poin, 5 kutukan yang Allah ucapkan kepada Nabi Habakuk. Pada saat Nabi Habakuk bertanya, Tuhan, di mana keadilanmu? Allah menjawab dengan itu. Allah meyakinkan Habakuk bahwa saya adalah Allah yang adil. Saya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsaku. Tetapi saya pun bukan Allah yang menyukai penyembahan berhala. Saya adalah Allah yang esa. Jangan ada padamu Allah yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita baca selanjutnya, Nabi Habakuk terus melakukan dialog, tanya jawab dengan Tuhan tentang semua kondisi yang dilakukan padanya. Pada saat saya membaca ini, saya mendapatkan satu hal dari Nabi Habakuk. Habakuk ini adalah orang yang sangat terbuka akan kasih Allah. Habakuk sangat sadar bahwa dia adalah manusia. Walaupun Allah memakai dia tidak sombong. Dia tidak gerasa gerusu untuk pada saat mendapatkan pernyataan itu, dia tidak gerasa gerusu untuk langsung pergi ke bangsa Yehuda. Hati-hati loh, kalian ini mau dihukum Allah. Tidak seperti itu. Tetapi dia terus melakukan discernment. Dia melakukan dialog terus-menerus. Dan Allah meneguhkan dia dengan begitu banyak hal. Dia tidak terburu-buru. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, dia terbuka untuk terus mencari apa yang menjadi pernyataan Allah. Dia mempersiapkan dirinya, dia berdoa, dia terus melakukan kegiatan rohaninya. Jadi mungkin penglihatan ini bukan cuma sekali pada saat dia berdoa syafaat, tetapi ini terus berkesinambungan karena dia melakukan refleksi sangat mendalam akan perintah Allah bahwa dia harus menyampaikan nubuat ini. Dia terus melakukan refleksi pribadi sehingga akhirnya dia mendapatkan satu kesimpulan, satu cerita bahwa rencana Allah akan menghukum bangsa Yehuda karena perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi pada saat Allah menghukum, Allah tidak meninggalkan bangsa Yehuda. Allah mengangkat kembali bangsa Yehuda
setelah waktunya tiba, dan Allah menghukum bangsa yang tidak mengenal Dia. Seperti itu. Dan pada saat itu Nabi Habakuk itu mulai menulis. Di pasal 3 Nabi Habakuk mulai menulis setiap pernyataan-pernyataan, setiap permenungannya, setiap penglihatannya akan kehendak Allah, semuanya dia tulis. Semua beserta peneguhan-peneguhan akan penyelamatan Allah melalui bangsa asing dengan dan kemudian Nabi Habakuk membuat satu doa yang sangat indah yang berisi tentang keperkasaan Tuhan, tentang betapa Tuhan itu sangat agung, tentang betapa Tuhan itu yang mengatasi setiap hal yang ada di dunia, dan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup bangsa Yehuda nanti, semuanya ada rencana Allah yang indah bagi bangsa Yehuda itu. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang menyelamatkan semua orang yang Tuhan urapi, yang Tuhan sayangi. Allah adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, maka Dia menghukum dan menghajar anak-anaknya yang jauh daripadanya. Dan karena kebesaran itu, Dia mendapatkan kebesaran Tuhan melalui discernment yang Dia lakukan, melalui permenungan yang Dia lakukan, sehingga akhirnya Dia menulis ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai 19 ini adalah refleksi hati dari Nabi Habakuk itu sendiri. Nah, kira-kira itu yang melatar belakangi cerita tentang Nabi Habakuk ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mungkin ada yang punya Alkitab atau Alkifon atau apa saja yang ada di sampingnya, boleh bantu saya untuk membaca Habakuk 19 ayat 17, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Silakan, boleh di-unmute. Adakah? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Iya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih Pak Made. Nah, pada saat saya membaca ini, saya merenungkan di ayat 17. Kenapa Nabi Habakuk itu mengambil perumpamaan pohon ara, anggur, dan zaitun? Kenapa Nabi Habakuk itu tidak menggambarkan yang lain? Kenapa harus itu? Nah, saya coba mencari tahu. Yang pertama, pohon ara. Pohon ara, buahnya, ini buahnya seperti ini. Buahnya itu bisa dikonsumsi baik dimakan langsung pada saat itu atau diolah menjadi manisan. Dan ternyata buah pohon ara itu adalah buah yang dipercaya itu mengandung kadar gula alami yang tinggi, dia mengandung kalsium yang tinggi, zat besi yang tinggi, dan oleh karena itu dipercaya bahwa dia itu dapat berguna untuk menyembuhkan beberapa penyakit mematikan seperti kanker, kolesterol, dan meningkatkan sistem imun. Kurang lebih seperti itu.
Saya ingat pada saat saya ke Israel sebelum COVID yang lalu, beberapa tahun sebelum COVID melanda, pada saat itu ada di satu daerah yang kalau kita turun bus langsung ditawarin buah arah. Mereka tuh sepertinya tahu bahwa orang Indonesia ini suka shopping. Jadi langsung ditawarin seperti itu. Pada saat saya makan buah arah itu, buah arahnya sudah dikeringkan. Kok rasanya manis ya? Kok saya kurang begitu suka karena rasanya sangat manis. Tetapi ternyata untuk bangsa Yahudi pada saat itu, buah ara itu mereka pakai di dalam perjalanan mereka yang jauh. Itu dapat meningkatkan tenaga, memberikan mereka tenaga dan mengandung air. Jadi mereka bawa itu sebagai bekal. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pohon ara, buah ara, itu sangat berguna untuk bangsa Israel pada saat itu. Pohon ara ini merupakan lambang umum umat Israel dan di sini juga dapat bermakna yang sama untuk para pemimpin-pemimpin agama. Pohon itu digambarkan sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, apapun maknanya lah. Tetapi pohon ara ini dilambangkan sebagai umat Israel. Dan ini mencerminkan tawaran terakhir Yesus kepada para pendengarnya, kepada para umatnya. Untuk, ayo, kalian ini adalah pohon ara yang harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kita ingat di Markus 4 ayat 9, Yesus mengutuki pohon ara sehingga pohon itu tidak berbuah. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau agar kita berbuah, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pohon ara itu dilambangkan seperti ini. Pohon ara itu dilambangkan sebagai bangsa Israel. Dan ajakan bertobat, seperti itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah anggur. Nah, pada saat melihat di sini dikatakan bahwa pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Anggur itu sangat berharga untuk bangsa Israel. Di dalam setiap acara-acara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang suka banyak perayaannya. Bahkan kalau kita lihat di perkawinan di Kana, itu pesta itu dilakukan itu berhari-hari, bahkan bisa sampai 7 hari. Dan mereka boleh kehabisan makanan, tetapi tidak boleh kehabisan anggur. Kenapa? Karena pada saat seseorang pemilik pesta kehabisan anggur, maka pemilik pesta itu akan malu. Dia akan dihujat oleh semua orang. Dan mereka tidak boleh, mereka tidak tahu berapa banyak anggur yang dibutuhkan. Karena pada zaman Yesus, pada zaman dulu, kalau ada pesta, itu sistemnya masih open house. Oke, kamu semua boleh datang. Kamu semua siapa saja kamu boleh datang. Jadi itu sangat tidak terbatas. Nah, begitupun anggur. Anggur ini sangat-sangat berharga. Kalau kita lihat dulu bagi orang Israel, anggur itu minuman yang sangat dikenal. Bahkan di dalam setiap begitu banyak perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, Yesus bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Anggur itu sangat dipuji-puji. Anggur yang manis, kau harus menjadi anggur yang manis, bukan anggur yang asam. Nah, bayangkan kalau anggur itu tidak berbuah, apa yang terjadi? Sedangkan bangsa Israel sangat tergantung dengan anggur. Itu sama dengan tidak ada lagi perayaan-perayaan untuk bangsa Israel. Tidak ada lagi kegiatan keagamaan untuk bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah zaitun. Nah, teman-teman, ini adalah gambar pohon zaitun yang ada di Taman Getsemani.
di zaman Yesus. Saya browsing juga ini tadi. Nah, zaitun itu adalah tanaman yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu teman-teman lain mungkin ada yang masih belum tahu kalau ternyata zaitun itu punya akar yang sangat kuat. Saya ingat pada saat saya melihat pohon zaitun ini, saya ingat pohon jambu saya, Bapak Ibu. Dulu, beberapa tahun lalu, kami menanam, suami saya suka menanam, dan dia punya pohon jambu. Nah, pohon jambu itu sangat banyak daunnya yang berguguran, dan untuk saya itu sangat jorok. Dan saya merasa itu sangat, aduh ini kok kayaknya jorok banget, seperti itu. Sampai satu waktu, saya melihat ternyata banyak kutu di sekitar daun itu. Mulailah saya memangkas semua rantingnya, semua ranting tanpa saya tinggalkan satu helai pun untuk memiliki daun. Dan yang terjadi adalah pohonnya mati. Nah, ternyata pohon zaitun itu tidak seperti itu. Dia sangat istimewa. Pohon zaitun, meskipun kita sudah menebang, tinggal sedikit pohonnya, tinggal sedikit batangnya di bawah, akarnya itu akan segera bertunas kembali. Jadi walaupun tidak ada daun-daun dan rantingnya, dia akan dapat bertunas kembali. Dan sewaktu buahnya dipanen, maka pemiliknya dapat memperoleh berlimpah minyak. Nah, minyak itu untuk bangsa Israel digunakan untuk memasak, untuk penerangan lentera mereka pun menggunakan minyak. Bahkan untuk kosmetik. Pada saat di Israel itu begitu banyak. Kalau Bapak Ibu, mungkin ada teman-temannya yang dari Israel, pulang pasti banyak yang bawa minyak urapan. Apa itu? Minyak zaitun. Karena begitu banyak minyak zaitun, begitu banyak kegunaan dari minyak zaitun ini. Nah, minyak zaitun itu pun bahkan dapat untuk bangsa Israel, kalau kita lihat di kitab-kitab ini, Perjanjian Lama, kita bisa lihat bahwa mereka memakai juga sebagai sabun. Ciri pohon ini, pohon zaitun ini digambarkan juga sebagai belas kasihan Allah, janji akan kebangkitan Allah, dan kehidupan keluarga yang berbahagia. Sampai di Mazmur dikatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang anaknya seperti buah zaitun di sekeliling meja makannya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, di sini kita bisa melihat bahwa kalau gagal panen, berarti bencana bagi sebuah keluarga bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, maka saya tahu, oh kenapa Habakuk mengambil pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun. Ternyata sebegitu pentingnya 3 pohon ini bagi bangsa Israel. Itu sekilas tentang Nabi Habakuk, tentang kitab Habakuk. Nah, teman-teman, kondisi Nabi Habakuk ini relevan dengan kondisi kita sekarang. Kalau tadi Ibu WL terima kasih, Ibu WL sangat memberkati saya dengan pujiannya, dengan semangatnya yang luar biasa. Nah, betul, seperti yang teman-teman semua lihat, ada varian Alpha, ada varian Delta, ada varian Omicron. Nanti setelah Omicron ya seperti Ibu WL bilang, mungkin ada varian-varian lain lagi, kita tidak tahu. Kondisi ini sama. Kalau bangsa Yehuda itu akan mengalami satu fase di dalam pembuangan di Babel tanpa mereka tahu kapan itu akan berakhir, saat ini kita pun sama. Kita mengalami satu badai COVID yang tidak selesai-selesai dan berimbas kepada perekonomian kita, kepada kebebasan kita kemana-mana, kepada setiap pelayanan kita, semua ada imbasnya. Kita juga tidak, mungkin orang-orang sekitar kita ada yang meninggal.
Ya betul, di varian Delta yang lalu itu begitu banyak orang yang meninggal. Begitu banyak orang-orang terdekat saya, bukan keluarga saya, tetapi orang terdekat saya meninggal pada saat varian Delta. Tetapi begitu banyak kelahiran selama COVID ini ada. Begitu banyak kelahiran. Kita bisa lihat di badan statistik, tingkat kelahiran itu tinggi. Seperti itu. Nah, Omikron yang katanya tidak berat, tiba-tiba merajalela. Kita yang saya lihat PDL saya ini sangat luar biasa, sudah bisa untuk melakukan hybrid seperti ini. Nah, banyak persekutuan doa yang mau melakukan seperti ini, tetapi tiba-tiba datang si Omikron ini. Semua rencana tertunda. Di komunitas saya ini, kami begitu banyak yang saat ini terpapar, ganti-gantian di Gloria seperti itu. Begitu banyak rencana kami untuk melakukan offline, kegiatan-kegiatan kami, tetapi semuanya harus tertunda karena begitu banyak yang terpapar. Nah, banyak semangat yang patah. Saat ini, teman-teman, Bapak Ibu, begitu banyak orang yang kesusahan. Mereka sangat sulit untuk makan, untuk bersyukurlah kita kalau kita masih bisa makan. Apapun yang menjadi makanan kita, bersyukurlah kita. Tidak semua orang bisa makan. Bahkan hari ini saya melihat di berita ada seorang wanita yang bunuh diri. Tingkat bunuh diri sangat tinggi. Kenapa? Stres. Begitu banyak tekanan yang terjadi saat ini. Nah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada yang putus asa, ada yang tidak memiliki harapan lagi atas kehidupannya. Ada yang merasa dia gagal. Ada yang merasa sangat terpuruk dan tidak tahu lagi bagaimana harus bangkit lagi. Ada yang sangat lelah di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya. Pergumulannya begitu berat. Dan saat ini, teman-teman, kita semua dipanggil untuk menjadi Habakuk-Habakuk di masa ini. Kita dipanggil untuk mengingatkan, untuk memberi semangat, untuk mengajak semua orang kalau ada yang kabur dari persekutuan doa, ada yang mulai suam-suam kuku. Kita diajak untuk mengajak mereka kembali. Kalau kita diberkati Tuhan dengan berlebih, kita diajak untuk membagikan itu kepada teman-teman kita yang belum, masih lebih sulit daripada kita. Apalagi ya 2 minggu depan kita sudah masuk masa Prapaskah, Rabu Abu. Seperti itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita sama-sama merenungkan. Tetapi mungkin juga ada di antara kita saat ini di Zoom atau di YouTube yang mungkin merasa bagaimana bisa saya menjadi pembawa semangat, pembagi semangat untuk mengingatkan bahkan menarik teman-teman saya. Wong saya sendiri terpuruk, wong pekerjaan saya sendiri hancur. Bagaimana bisa? Nah, teman-teman, melalui Nabi Habakuk ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menghadapi badai ini. Badai ini menimpa semua orang tanpa terkecuali. Pertanyaannya, maukah kita bangkit? Maukah kita belajar untuk, ayo kita menari di dalam badai itu. Kita bukan malah menjadi terpuruk. Ayo kita menari. Nah, bagaimana caranya? How to dancing in the rain. Saya mendapatkan beberapa poin dari Nabi Habakuk. Yang pertama, dia sangat intim dengan Allah. Nabi Habakuk sangat-sangat intim dengan Allah. Dengan intim bersama Allah, kita akan tenang. Masalah, badai sebesar apapun boleh datang, tapi kita tidak takut. Caranya bagaimana? Saya percaya teman-teman di PD KKL saya ini sudah melakukan dengan
hening bersama Tuhan, doa pribadi, firman, bahkan lewat sakramen-sakramen dalam gereja. Oke. Kemudian yang kedua ada pertobatan pribadi terus-menerus. Nabi Habakuk ini sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dengan intim bersama Allah, maka akan ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk ayo bertobat, ayo ikut, ayo berbagi, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, kita diajak untuk mendoakan orang-orang sekitar kita. Ada kebangkitan rohani. Itu ada di Habakuk 3 ayat 2. Ayo teman-teman, mari kita doakan teman-teman kita. Jangan cuma kita sendiri, jangan cuma saya melulu doa saya, tetapi bagaimana mendoakan orang lain. Salah seorang teman saya hari ini, dia mendapatkan satu masalah. Tiba-tiba dia seperti stroke, tidak bisa bergerak. Apa yang kita lakukan? Pada saat kita tahu, kita berdoa. Kita mendoakan dia. Teman-teman, kuasa doa itu luar biasa. Sekitar beberapa jam kemudian teman saya itu sharing, dia WA. Dia bilang, saya tidak tahu ini saya dapat kekuatan dari mana dan saya percaya ini semua adalah doa dari teman-teman. Tiba-tiba saya yang setengah stroke ini seperti beroleh kekuatan baru untuk bangkit dan bahkan saya menyediakan keperluan rumah tangga yang dibutuhkan. Itu sangat luar biasa. Nah, kemudian poin yang keempat adalah berpusat kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada dirimu saat ini, jangan lihat kemana-mana. Fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Dan poin yang kelima adalah tenang. Habakuk 2 ayat 1. Habakuk pada saat itu, dia berdiri, dia tenang. Dia melakukan apa? Pujian, penyembahan. Dia diam. Dia menikmati hadirat Tuhan. Ayat kedua ada di Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan kemudian di 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tanpa ketenangan kita tidak bisa apa-apa. Nah, teman-teman, saya ingin tutup dengan sharing. Saya ingin sharing sedikit tentang saya ini baru keluar dari isolasi mandiri kemarin. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk merasakan yang namanya Omikron itu seperti apa. Tanggal 27 saya pada saat berdoa, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan seorang teman. Nah, pada saat saya WA dia, ternyata dia sedang berbeban berat. Dia sudah putus asa, dia sudah tidak tahu mau ngapain. Dan dia bilang, Cek, saya sepertinya, bisa, ya sudah putus asa, sudah mau bunuh diri, ya seperti itulah mungkin, saya nggak tahu. Dan Tuhan menaruh di hatiku bahwa, ayo, ajak dia ketemu. Pada saat itu saya tanya, kok bagaimana, kondisimu bagaimana? Dia bilang, saya sehat. Oke, ayo kita ketemu. Yuk kita ketemu. Nah, dengan semangat itu saya pergi bertemu dengan dia. Tetapi di jalan, tiba-tiba saya mendengarkan satu suara sangat jelas. Pada saat saya nyetir, tiba-tiba muncul suara, teman ini COVID. Suara itu sangat jelas. Pada saat itu saya diam, saya berhenti, dan saya bilang, Tuhan, Engkau yang mengutus saya kepada dia. Maka saya doa, Tuhan jaga keluargaku, jaga saya. Kalau dia COVID, saya tidak terjangkit. Itu yang terjadi. Dan tanggal 2, singkat cerita, kami bertemu, kami sharing, kami doa bersama, kemudian kami makan bersama dan pulang. Dia merasa ada satu kelepasan, ada satu kekuatan. Kemudian tanggal 29 dia mulai sakit. Tanggal 31 pagi dia positif COVID. Nah, pada saat itu suami saya, itu kan malam Sinca itu. Pada saat itu suami saya bilang,
aduh gimana ya, kita pergi periksa yuk. Ya udah, kami berdua pergi periksa. Hasilnya besok sore. Hasilnya adalah saya negatif. Pada saat itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sangat meneguhkan saya. Tetapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, tanggal 31 saya mulai batuk. Terus menerus sampai saya mengalami sesak nafas yang luar biasa. Pada saat itu tanggal 4 pagi saya PCR. 4 sore jawabannya muncul. Kebetulan tanggal 4 sore itu adalah hari Jumat. Nah, hari Jumat kami para pengajar evangelisasi itu semuanya ada doa syafaat bersama. Setengah jam sebelum doa syafaat, saya mendapatkan hasil itu. Saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih. Terus sekarang saya harus ngapain Tuhan? Saya bingung, saya harus ngapain. Tapi tidak ada perasaan takut sama sekali. Nah, saya cuma forward ke teman pengajar yang guru, yang dokter, cuma forward. Mereka tuh cuma bilang, ya sudah, tenang saja dulu. Setelah itu kami doa syafaat. Saya beroleh kekuatan yang luar biasa lewat doa dari teman-teman. Dan suami saya, pada saat saya memberitahu kepada suami saya sedikit pun tidak marah. Suami saya cuma tersenyum, cuma ketawa. Bahkan karena CT saya sangat rendah, itu saya bilang sama suami saya, apakah saya isoman di luar atau bagaimana? Dia bilang tidak, tetap saja di rumah. Tapi anak-anak kami di atas, seperti itu. Nah, saya beroleh satu ketenangan yang luar biasa. Pada saat itu saya cuma bilang, Tuhan, di depan sini, tanggal 5, tanggal 6, itu begitu banyak pelayanan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Jangan ambil suara saya. Itu yang saya bilang sama Tuhan, berikan saya kekuatan, jangan ambil suara saya Tuhan. Teman-teman, Tuhan betul-betul hadir untuk saya. Pada saat saya tenang, pada saat saya berdoa, dan dengan doa dari begitu banyak orang yang mendoakan saya beroleh kekuatan yang luar biasa. Sama sekali tidak takut, dan saya mampu melewati itu. Suami saya juga positif pada akhirnya, anak bungsu kami sempat suspek, tetapi kami tidak takut. Kami melewati semua itu dengan bercanda satu sama lain. Saya bisa bilang sama suami saya, kamu jangan pegang-pegang saya, karena saya ini sangat beracun, karena CT saya sangat rendah. Dan semua itu kami lewati dengan tawa. Semua itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman, pada saat engkau mungkin merasakan sesuatu, pada saat mungkin engkau merasakan bahwa ada satu badai yang sedang melanda hidupmu, yang harus kau lakukan adalah duduk tenang. Kalau kau tidak bisa tenang, perintahkan jiwamu. Pujilah Tuhan. Pukul dadamu. Bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Paksa dirimu untuk tetap memuji Tuhan. Maka engkau akan beroleh kekuatan. Saya ingin ajak teman-teman sekalian, mari kita hening sejenak. Kita tutup mata kita. Jangan pedulikan orang di sekelilingmu. Mari kita berikan waktu kita beberapa menit hanya untuk Tuhan. Izinkan saya untuk mengajak teman-teman untuk rileks sejenak. Mari kita merenungkan sejenak, kemudian saya akan berdoa untuk teman-teman. Mari saat ini kita tarik nafas kita dalam-dalam, pelan-pelan, kemudian kita lepaskan kembali. Mari kita ingat kembali setiap hal, setiap pergumulan yang membuat kita sulit untuk berdoa. Kita
kita hadirkan kembali setiap pergumulan itu. Setiap kekhawatiran kita mungkin untuk masa depan kita, mungkin untuk biaya-biaya hidup kita, biaya sekolah anak-anak kita, atau pekerjaan kita. Mari kita bawa kembali, kita ingat kembali. Dan saat ini, dengan imanmu, pandanglah Yesus yang hadir di depanmu. Yesus yang membuka tangannya. Yesus yang berkata, "Anakku, serahkanlah setiap kekhawatiranmu, setiap ketakutanmu, aku ada di sini, aku ada di depanmu. Serahkan kepadaku. Serahkan kepadaku." Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Yesus tahu badai-badai yang saat ini melanda kehidupanmu. Serahkan semuanya kepada Yesus. Dan rasakan kehangatan itu mengalir begitu dalam ke dalam hatimu saat ini. Yesus sedang memberikanmu hati yang baru. Hati yang percaya kepadanya. Dan Yesus menggenggam tanganmu dengan tangannya yang membawa kemenangan dalam hidupmu. Yesus mengajak engkau untuk menari di dalam setiap persoalan hidupmu. Pegang tangan Yesus, maka Dia akan mengajar engkau bagaimana engkau berjalan. Kau tidak akan terantuk, kau tidak akan terjatuh. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami ingin mempersembahkan kepadamu setiap pergumulan kami. Kami ingin persembahkan kepadamu setiap saudara-saudara kami atau bahkan diri kami yang saat ini terpapar COVID. Ya Ranamaya Sikaratata ya Ranamaya Sikaratata ya. Biar kiranya rahmat kesembuhan Tuhan mengalir kepada setiap orang yang saat ini terpapar sakit, baik oleh COVID maupun bukan. Biar kiranya saat ini hati mereka tenang,
hati mereka berserah kepadamu dan percaya akan penyelenggaraan ilahi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga persembahkan setiap orang yang saat ini bergumul untuk kondisi keluarganya, untuk kondisi keuangan. Mereka yang saat ini menangis Tuhan di hadapan-Mu, Engkau tahu. Saat ini ada seorang bapak yang menangis di hadapan Tuhan. Dia bingung, dia harus melakukan apa. Dia merasa dia gagal. Dia merasa setiap usahanya tidak membuahkan hasil. Saat ini Tuhan memberikan engkau kekuatan baru. Engkau merasakan begitu banyak, begitu hangat di dalam hatimu. Engkau merasakan satu kelegaan yang luar biasa yang engkau tidak mengerti. Kelegaan itu seperti apa? Engkau tidak bisa menggambarkan kelegaan itu seperti apa dan engkau merasakan sukacita. Saat ini buka hatimu lebar-lebar, biarkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Engkau akan melihat pemulihan di dalam keluargamu, untuk keuanganmu, untuk anak-anakmu, untuk biaya-biaya yang kau khawatirkan. Saat ini Tuhan minta engkau menyerahkan semuanya kepadanya. Kami juga persembahkan Tuhan setiap daripada kami yang ada di PDKK Elsa ini. Tuhan yang maha baik, Kau tahu kerinduan kami untuk terus melekat kepadamu. Biar roh kami terus bernyala-nyala Tuhan. Jangan biarkan roh kami redup. Jangan biarkan kami redup oleh setiap kekhawatiran kami. Tapi biarkan roh kami terus bernyala-nyala untuk melayani Engkau. Ini kami Tuhan, kami persembahkan semuanya, setiap daripada kami, setiap daripada keluarga kami. Bahkan kami persembahkan saat ini secara khusus PDKK Elsa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biar kiranya kuasa ilahi-Mu terus mengalir bagi PDKK ini, sehingga mereka dapat terus menjadi terang, memancarkan terang cahaya kemuliaan-Mu bagi setiap orang yang mereka temui. Dan biar mereka pun dapat terus membawa jiwa, begitu banyak, semakin banyak jiwa untuk datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya malam ini, setiap daripada kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu saat ini sudah selesai, tetapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Kuatkan kami, ingatkan kami untuk terus berbagi, terus mendoakan, terus membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Jangan biarkan semangat kami padam, tapi kuasai kami, sehingga kami dapat terus melihat kemuliaan-Mu. Bahkan di dalam badai kami dapat terus berkata, kami punya Allah yang besar. Kami tidak takut oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Bu Irma untuk firman yang boleh kami terima malam hari ini, yang Ibu taburkan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita, juga doa hening yang membawa kita kepada kekuatan yang baru, bisa mengalami kekuatan yang baru.
Ya, kami percaya Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, biarlah Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib. Dan Bapak Ibu boleh mempunyai pengalaman iman di masa-masa yang sukar ini, sehingga semakin kuat, terus maju dan semangat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Irma. Tuhan memberkati Ibu bersama dengan seluruh keluarga, komunitas, dan setiap pekerjaan dan karya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kami percaya kalau kita hari ini diizinkan Tuhan mengalami firman-Nya yang begitu menakjubkan, dan Dia pakai hari ini untuk mengingatkan kita ya, bahwa kita disertai Allah senantiasa. Karena itu kita bisa menari di tengah badai. Tadi firman-Nya luar biasa. Bahkan masih dikasih bonus lagi, didoakan Bapak Ibu ya, sehingga seperti biasa sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini ya, persekutuan doa kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan ya, mendukung pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa. Bapak Ibu yang mau menabur, silahkan, ada nomor rekening yang akan ditayangkan. Nah, sebelumnya kita mau angkat pujian ini, kita katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Ya, kasih setianya telah nyata di dalam hidup kita Bapak Ibu. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, ya, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, ya, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati dan yang membalas berkali lipat. Amin. Mungkin ada pengumuman? Ya, kita mau luangkan waktu sebentar untuk mendengarkan pengumuman. Persekutuan doa kita masih tetap online pada Rabu minggu depan tanggal 23 Februari dengan jam yang sama 19.30 setengah 8 dengan tema Harapan Pasti Ada yang dibawakan oleh Bapak Leonardo Franz Albert Siman. Selanjutnya persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dengan jam yang sama setengah 8 dengan tema Pandai Berkomunikasi. Firman akan dibawakan oleh Jenny Tan. Demikian untuk pengumuman. Kita akan tutup dengan doa. Kita satukan hati kita. Bapa, Terang, Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, kami ucapkan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Kami percaya Engkau yang mengundang kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang memberkati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang hadir hari ini, yang sakit dan untuk tim yang sakit juga Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan setiap umat yang apapun bebannya hari ini yang datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang hebat di dalam hidup kami. Di dalam setiap musim hidup kami percaya Dia selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Irma. Kiranya berkat-Mu yang selalu menyertainya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau yang memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah firman yang ditabur hari ini Tuhan, boleh kami hidupi sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Nova untuk pengumuman dan doanya. Tuhan memberkatimu dan pelayananmu juga keluargamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita nyanyikan lagu penutup, buka kamera dulu yuk, kita foto bareng-bareng ya. Mana yang manis? Silakan yang bertugas untuk ambil foto. Mana fotonya? Kameranya dibuka, ayo. Ayo dibuka semua kameranya. Kita mau foto 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Asik. Oke, terima kasih banyak. Nah, biarkanlah kameranya tetap menyala Bapak Ibu. Kita mau sama-sama bersukacita dan menerima sukacita yang daripada surga yang memberikan kita kekuatan seminggu ke depan sampai ketemu nanti Rabu ya sama misa yang memberi kita kekuatan yang baru lagi. Amin. Ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya yang mana di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Apa? Taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini Bapak Ibu. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya, maju terus di dalam Tuhan. Amin.
Terima kasih Bu Irma. God bless you all. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Opung Siagian. Kami mendukung Opung ya. Nanti tolong di WA alamat Opung. Ya, tolong di WA nanti ke nomor telepon PDKK Elsa, alamat rumah Opung. Terima kasih buat semua yang hadir, saudara-saudari kami terkasih di dalam Zoom maupun YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.